Wow, berita kali ini guys, nggak masuk akal. Coba kalian tengok, kantor ATR BPN terbakar. Bertepatan dengan kasus sertifikat pagar di tengah laut. Kok bisa? Ya, menurut gua nggak masuk akal, nggak masuk logika gua. Dugaan gua, boleh dong saya menduga-duga. Kebakaran itu memang sudah kalian rencanakan untuk menutupi kebusukan kalian. Untuk menghilangkan barang bukti, untuk menghilangkan jejak, untuk melindungi oligarki. Bener nggak? Gua sih nggak tahu benar atau enggaknya. Dugaan gua itu. Makanya gua berharap penegak hukum tolonglah tindak lanjuti kasus ini. Berita ini. Menurut gua sih ada kenjagalan. Nggak masuk akal, nggak masuk logika gua. Miris banget loh gua melihat para pejabat di negara kita ini. Seenak-enaknya mereka menggunakan jabatan. Seenak-enaknya mereka guys. Padahal mereka tuh sudah disumpah loh. Sudah disumpah untuk bekerja. Untuk bekerja untuk rakyat dan untuk negara. Bukan untuk memperkaya diri. Untuk menyelewengkan kekuasaan mereka. Bingung gua sekarang. Rusak. Coba kalian tengok guys, negara kita nih. Sistemnya benar-benar rusak. Parah banget loh. Kantor Kementerian ATR BPN kebakaran. Dari mana sumber apinya? Bagaimana dengan pengusutan sertifikat laut? Jangan seujon ya. Yap guys, saya kira heboh lagi nih persoalan kebakaran gedung ATR BPN yang membuat para netizen keheranan, merasa ganjal dengan apa yang terjadi. Apalagi kejadiannya ini pas di hari libur, tengah malam pula, dan semua itu membuat para netizen tidak yakin bahwa hal ini murni terjadinya kebakaran secara alami, bukan dibuat-buat. Bahkan para netizen ada yang menganggap bahwa ini adalah upaya bagaimana agar menghilangkan bukti-bukti kejahatan Mulyono mengenai persoalan pagar laut. Nah, kita tahu sendiri bahwa Mulyono Indegen berusaha bagaimana agar keluar dari zona merah mereka yang selama ini mereka sedang terhimpit dari kasus-kasus yang menimpa selama menjabat sebagai presiden, mulai dari kerusakan konstitusi, mengacak-ngacak demokrasi, dan bahkan mengenai persoalan kasus pagar laut yang kemudian Mulyono Indegen, terutama budaknya yang paling tertua yaitu Bahlil, berupaya bagaimana agar mengalihkan isu dari pagar laut ke tabung gas. Tapi gagal lagi karena tabung gas tenggelam lagi karena Pak Prabowo ada perlawanan sedikit membatalkan apa yang menjadi kebijakannya Bahlil. Nah, setelah ini redup, setelah tabung gas ini redup, muncul lagi kebakaran dan kejadiannya tidak masuk di akal. Untuk itu langsung saja ke videonya. Sedang gencar-gencarnya kasus pagar laut, tiba-tiba gedung Kementerian ATR BPN malah kebakaran. Kocak. Indonesia semakin gelap. Setelah kemarin ramai-ramai kita menyaksikan bagaimana penertiban pagar laut di Tangerang yang menyedot perhatian banyak publik karena memang ada banyak indikasi yang kemudian itu adalah bagian dari kecurangan terhadap negara atau pengkhianatan terhadap negara yang kemudian juga dikomandoi langsung oleh Pak Menteri, Pak Nusron Wahid, dan saya merasa salah satu menteri yang oke di kabinetnya Prabowo adalah salah satunya Pak Nusron Wahid. Terlepas dari pro kontranya, kita perlu apresiasi itu. Tapi ternyata kemarin nih kantor ATR BPN-nya kebakaran. Kan kita tuh udah pernah ya ada di kondisi ada gedung yang kemudian mungkin sengaja dibakar juga karena ada kepentingan yang kemudian takut terbongkar. Nah, saya sih nggak tahu ini konspirasi, kebetulan atau memang kejadian yang kemudian ini dikatakan musibah, tapi kok nggak asing gitu dengan cara-cara mainnya ya. Jadi
Gimana menurut kalian? Kalian percaya ini kebetulan atau memang beneran diada-adakan? Tetap dia ada di pusaran Ya. apa tuh pemberitaannya seperti gitu kira-kira. Apa targetnya dia sebenarnya? Targetnya supaya dia lolos dari segala yang sekarang dikejar. Mohon maaf dengan segala hormat. Oke. Kita kan juga dengar dulu ada kasus yang pernah dilakukan oleh mantan presiden, Oke. Pak Harto. Oke. Pak Harto dulu dengan cara sakit, Oke. lolos kan? Oke. Beliau akhirnya meninggal dalam kondisi masih dalam kasus kan gitu. Oke. Ya, jadi artinya kan memang apa ya? Memang dalam tanda kutip selamat nggak selamat gitu loh, Oke. ya kan? Nah ini karena mungkin usianya masih panjang, masih jauh lebih muda gitu. Oke. Nah dia Melakukan sengaja sesuatu. melakukan sesuatu, dan itu harus diakui, Pak Abraham. Harus diakui ini menimbulkan juga simpati, menimbulkan juga dukungan bagi para pendukungnya. Jadi para pendukungnya kan sekarang menguat lagi. Oke. Ya kan, para ternaknya kan mulai melebar lagi. Ya. Kemudian buzzer yang pakai RP di belakangnya, buzzer itu yang bayaran kan mulai pada nongol lagi. Sampai istilahnya banyak yang netes nih. Itu kan banyak banget sekarang buzzer-buzzer yang mulai menetas lagi. Ya. Itu. Karena apa? Karena ada anggaran yang mulai cair untuk itu. Jangan lupa, dia masih punya anak yang sekarang menjadi nomor 2 di Republik ini dan anggarannya besar. Yang bisa menyiapkan logistik. betul. Dan kalau kita lihat, ini Oke. terus terang saja, ini Oke. kritik konkret saya kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo kan bilang emang lakukan efisien. Yang harus diefisienkan termasuk tim komunikasi presiden. Apa sih tugasnya tim komunikasi presiden? Pak Prabowo nggak perlu dikomunikasikan, wong dia kan malah apa namanya, kalau pergi ke luar negeri kemarin misalnya ke India, kemudian kemana gitu kan, yang mempublikasikan beliau sendiri dengan timnya. Dia bisa ngomong langsung. Dia bisa ngomong langsung. Mana ada tim komunikasi presiden ikut di rombongannya dia? Enggak kan? Ya. Tim komunikasi presiden justru sekarang malah menjadi, maaf tadi yang disebutkan Pak Abraham, menjadi tukang cebok dari orang nomor 2-nya. Ikan malah ikut Justru tim komunikasi presiden digunakan oleh wakil wakil presiden. Oke. Iya, untuk nutupin kegiatannya. Ya, kan wakil presiden kan juga sempat sebulan yang lalu, ya kira-kira 2-3 minggu yang lalu, kan menjadi dalam tanda kutip orang hilang. Oke. Kegiatannya apa? Ya. Ya, kan nggak ada kegiatannya. Betul. Ya, sempat mau ke Indonesia Timur, batal. Ya. Sempat mau meresmikan makan bergizi gratis, nggak jadi. Ya kan gitu. Hanya datang untuk makan bergizi gratis di Tangerang yang deket-deket gitu. Ya. Dan itu publikasinya kan kayak, wah, sok banget gitu. So apa malah bikin yang tadi, yang di sosmed gaya-gaya alay tadi. Ini kan negara terlalu mahal untuk membiayai orang kayak gini gitu. Orang yang kapasitasnya tidak jelas. Tapi dulu kalau ini saya dengar langsung A1 ini. Oke. Dia pernah menghadap raja asli Jogja. 99,9% ya. Ya, raja asli Jogja. Oke. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk meminjam sesuatu. Minjam apa itu? Nah, itu. Ini yang nggak masuk akal. Apa itu Meminjam sesuatu yang nggak logis kalau dipinjam-pinjamkan. Karena itu simbol. Karena itu simbol. Nggak boleh dipakai dalam oleh orang istilah lain. Jawa, dalam istilah tradisional, namanya sifat kandel. Oke. Sifat kandel itu barang yang menjadi kebanggaan atau barang yang memiliki kekuatan gitu ya. Oke. Dan itu nggak mungkin dipinjamkan. Gitu. Dia mau pinjam itu. Jadi semacam mahkota kan nggak boleh dipindahkan. Iya, mahkota, baju, keris. Keris. Nah, makanya kan ada cerita kalau soal keris ini. Apa itu? Dulu kan ada cerita ketika dia marah banget pada seorang mantan menteri, ya, yang meskipun dia itu konon kita kan memang ada jadwal sudah diatur oleh Belanda. Belanda tuh akan membalikan beberapa barang-barang koleksi sejarah Indonesia. Oke. Termasuk salah satunya keris di Ponorogo. Mau dikembalikan oleh pemerintahan Belanda. Belanda ke kepada Indonesia. Ya, ternyata pada saat hari H, Presiden waktu itu Jokowi nggak bisa. Oke. Nah, yang berangkat adalah Menteri Pendidikan kita. Karena tupoksinya. Iya, karena tupoksinya dia, Oke. Mas Anies kan. Wah, marah betul dia. Gitu. Karena Anies terima keris itu. Nah, dalam filosofi Jawa, ya, penerima keris itu nanti akan menerima wahyu yang kemudian. Ya, ini sih ada ya. Saya kebetulan memang lahir di area seperti itu. Iya. Jadi saya harus bilang, Iya. meskipun percaya atau tidak, ya masyarakat boleh. Nah, Oke. kembali ke tadi. Jadi soal dia pernah meminjam sesuatu. Makanya dia kemudian salah menggunakan baju itu. Dia kan terakhir kan menggunakan baju Amangkurat. Itu simbol raja yang Zolim ternyata salah. oh, jadi Amangkurat ini raja Solim ya? Iya, Raja Bukan- Solim. Ya benar, Raja Solim yang selalu melakukan segala hal, melakukan apa saja, bahkan sampai menindas rakyat demi kepentingan pribadinya. Dan ini lagi berusaha bagaimana agar bisa lepas dari jeratan kasus yang menimpa si Raja Solim ini. Bahkan sampai memerintah budaknya untuk bagaimana agar bisa memaksa agar mengambil sebuah kebijakan yang tidak masuk di akal dan bahkan berakibat fatal karena adanya korban rakyat Indonesia, korban jiwa 2 orang, dan mereka hanya bisa cengengesan dengan santainya meminta maaf bahwa itu adalah kesalahan saya sendiri. Iya, memang kesalahannya, dan sepantasnya Pak Prabowo harus memecat orang yang seperti Bahlil ini, jongosnya Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana pendapat kalian mengenai persoalan kebakaran ini? Apakah hal ini memang alami kebakaran atau memang dibuat-buat untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatannya si Mul, atau gimana? Tolong komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat.
Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.